Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai topik mengenai eliminasi urin, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Doa selesai. Baik. Langsung saja terkait dengan kebutuhan eliminasi urin, ya. Baik, di sistem urinari itu organ yang berperan penting adalah ginjal, ya. Ginjal. Oke, organ yang paling penting ginjal, kemudian penunjang lainnya ada ureter, vesika urinari, ada uretra yang kemudian kita sebut sebagai sistem urinari, ya, di mana sistem urin memproduksi, menyimpan dan mengalirkan urin. Ginjal itu sendiri terdapat dua, ya, kanan dan kiri, dua ureter untuk menghubungkan antara ginjal kanan kiri dengan satu kandung kemih. Oke. Kemudian terdapat dua sunter, ya, kemudian terakhir keluar urin melalui uretra. Nah, gambaran dari sistem organ itu sendiri terdapat dua ginjal, ya, kanan dan kiri, ya, di mana kedudukan berdirinya berbeda, terus besaran besar dari ya seberapa bagian-bagian ginjal itu ada apa saja, ya, kemudian berlanjut ke ureter, ya, jangan salah, ureter. Ureter ini ada dua, yang ini dengan satu kandung kemih. Ini yang juga dikenal dengan urin bladder atau karbon urin, ya. Yang pertama kita bahas terkait dengan ginjal, di mana dia posisinya di pencernaan, ya, di kafum abdomen, itu berada di belakang dari kafum abdomen, ya, di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 mengikat langsung pada dinding abdomen. Sepasang ginjal terletak di belakang abdomen, di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen sehingga disebut retroperitoneal. Retro belakang, peritoneal adalah kafum dari peritoneum melapisi rongga abdomen. Itu retroperitoneal. Ginjal ini terletak di kanan kiri tulang belakang, ya, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas dan bagian ginjal itu superior terdapat kelenjar adrenal yang juga disebut kelenjar suprarenal. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebra torakal ke-12 hingga lumbal ke-3, ya, keseluruhan, ya, menempati torakal 12 sampai lumbal ke-3. Ginjal kanan itu terletak sedikit di bawah ginjal kiri, ya, karena terdesak oleh organ hati di atasnya. Jadi ginjal kanan sedikit di bawah ginjal kiri. Oke. Nah, bagian dari bagian atas ginjal itu terlindungi oleh 3 ke 11 dan 12. Oke. Sebagian dari ginjal saja, bagian atas. Oke. Terlindung oleh 3 ke 11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak, lemak perirenal dan lemak pararenal, yang membantu meredam goncangan dan menahan ginjal ada pada tetap pada tempatnya. Oke. Kalaupun ada trauma berupa KLL, kecelakaan lalu lintas, dan trauma lainnya, itu sedikit banyak bisa dilindungi oleh IGA yang hanya bagian yang hanya bisa melindungi kedua ginjal
hanya bagian atasnya saja loh ya. Terus kemudian penahan guncangan berupa lapisan lemak. Fungsi ginjal terutama itu ada 4: mengeluarkan racun, ya, kemudian menjaga keseimbangan cairan dan asam basa, kemudian mengeluarkan sisa metabolisme berupa ureum, kreatin, dan lain-lain, dan mengeluarkan hormon eritropoietin, kita tahu sebagai penghasil eritrosit, kemudian hormon renin, ya, yang menunjang sistem dari renin, angiotensin, aldosteron. Fungsional dasar dari ginjal itu tidak lain tidak bukan adalah nefron. Nah, kita bagian-bagian dari ginjal. Nefron ini jumlahnya 1 juta buah dalam satu ginjal normal, ya, pada manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit, ya, dalam tubuh dengan cara menyaring darah, yang mereabsorpsi, menyerap kembali cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh, molekul dan sisa cairan lainnya yang tidak dibutuhkan itu akan dibuang. Berikutnya, reabsorpsi, penyerapan kembali dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kotransport. Hasil akhir yang kemudian diekspresikan disebut urin. Satu buah nefron itu terdiri dari sebuah komponen penyaring yang disebut korpuskula atau badan Malpighi. Ingat ya, ini satu nefron diwujudkan oleh saluran tubulus. Ya. Setiap korpuskula mengandung jaringan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsul Bowman. Setiap glomerulus mendapat aliran darah, ya, dari arteri aferen. Ini kapiler dari glomerulus memiliki pori-pori untuk filtrasi atau penyaringan. Oke, zat-zat yang perlu dikeluarkan disaring di sini, yang perlu diabsorpsi juga bisa, ya. Asalnya dari mana? Dari aliran darah yang disebut arteri aferen, ya. Itu dalam nefron, ya. Dapat disaring melalui dinding epitelium tipis yang berpori dari glomerulus dan kapsula Bowman karena adanya tekanan dari darah yang mendorong plasma darah. Filtrat yang dihasilkan akan masuk ke dalam tubulus ginjal. Ya, darah yang telah tersaring akan meninggalkan ginjal lewat arteri eferen. Cara kerja ginjal seperti ini, kemudian adanya filtrat itu menjadi inspirasi dalam pembuatan dari mesin hemodialisis. Tubulus ginjal, ya, tubulus ginjal nih, oke, merupakan lanjutan dari kapsula Bowman. Bagian yang mengalirkan filtrat glomerular dari kapsul Bowman disebut tubulus konvolusi proksimal, ya. Bagian yang mengalirkan filtrat glomerular dari kapsula Bowman disebut tubulus konvolus proksimal. Bagian selanjutnya adalah lengkung Henle yang bermuara pada tubulus konvolasi distal. Jadi ada lengkung Henle proksimal sebagai pintu utama pertama, kemudian menuju konvolusi tubulus distal. Lengkung Henle menjaga gradien osmotik dalam pertukaran lawan arus yang digunakan untuk filtrasi. Jadi Henle ini mengadakan filtrasi melalui pertukaran, ya, lawan arus, melalui kinerja tekanan lawan arus. Sel yang melapisi tubulus memiliki banyak mitokondria yang menghasilkan ATP dan akhirnya terjadinya transport aktif untuk menyerap kembali glukosa, asam amino, dan berbagai ion mineral. Sebagian besar air dalam filtrat masuk ke dalam tubulus konvolusi dan tubulus kolektivus melalui osmosis. Jadi setelah dari
terjadi filtrasi dengan menggunakan pertukaran awan arus, ya. Kemudian ada mitokondria, ya, yang menghasilkan ATP itu menghasilkan transport aktif untuk menyerap kembali glukosa, ya, menyerap kembali glukosa, ya, asam amino dan berbagai ion mineral, sehingga sebenarnya eh, tidak boleh ada glukosa, asam amino, ya, terutama glukosa dan asam amino di dalam urin yang keluar ke luar tubuh, ya. Sebagian besar air dalam filtrat masuk ke dalam tubulus konvolusi dan tubulus kolektivus melalui osmosis. Jadi eh, air, ya, hampir 100% dalam filtrat itu masuk ke dalam tubulus itu baik konvolusi dan kolektivus melalui osmosis. Jadi hasil penyaringan air, hasil penyaringan bersinggungan dengan arteri aferen, ya, Henry itu, ya, bersinggungan dempetan disebut aparatus juxtaglomerular mengandung makula densa dan sel juxtaglomerular. Sel ini itu tempat terjadi sintesis dan sekresi dari renin itu sendiri, ya. Jadi apa namanya, dia memonitor status cairannya yang masuk ke ginjal, ya, terutama di yang lewat lingkungan. Nanti kemudian dari sini nanti akan dia berespon mau diaktifkan atau tidak sekresi dari reninnya itu sendiri, ya. Renin ini sekresinya ada di sel juxtaglomerular, ya. Cairan menjadi makin kental di sepanjang tubulus dan saluran untuk membentuk urin yang kemudian dibawa ke kandung kemih melewati ureter. Nah, berikutnya pembersihan zat-zat oleh nefron melalui seperlima plasma disaring melalui glomerulus dan cairan terbentuk masuk ke tubulus ginjal. Ya. Jadi bisa dibayangkan hanya seperlima plasma yang apa namanya menuju ginjal untuk kemudian seperlima cairan yang apa namanya setiap kali jantung memompa darah seperlimanya masuk ke dalam ini ginjal untuk nefron, ya, di nefron pada ginjal untuk kemudian difiltrasi. Dalam tubulus zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air, elektrolit, zat yang tidak boleh, yang tidak diperlukan tidak diabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin, ya. Diingat yang direabsorpsi terutama air, elektrolit, kemudian ada lagi yang tidak boleh, ya, keluar antara glukosa dan protein. Kalau terjadi glukosa protein bebas di dalam urin, maka menjadi indikasi awal dari adanya gangguan nefron pada ginjal, gitu. Oke. Melalui proses sekresi, yaitu zat yang berasal dari plasma disekresikan oleh epitel tubulus ke dalam organ tubulus, sekresi. Nice. Oke, berikutnya terkait dengan pembersihan zat-zat oleh nefron ini, ya. Ini terdiri dari dua pipa, pipe yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Maksudnya adalah ureter, ya. Jadi melalui proses sekresi, ya, terus kemudian ini dia melewati pipa, ya, ureter itu, ya, yang menyambungkan dari ginjal ke kandung kemih. Nah, di ureter itu, dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter.
kandung kemih itu sendiri adalah sebuah kantong yang berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh atau uretra itu berfungsi sebagai saluran, ya, sebagai pembuang. Sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual pada pria sebagai saluran pengeluaran sperma. Uretra pada wanita itu sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita, artinya wanita lebih berisiko terkena infeksi kandung kemih atau sistitis atau infeksi saluran kemih. Oke. Kenapa? Karena jaraknya yang pendek, terus kemudian menjadi kode entry kuman yang cepat, ya, karena pendeknya itu, sehingga ya juga nggak bisa nahan lama-lama ketika berasa kencing. Pada pria panjangnya 20 cm, kemudian ureter pada pria dibagi menjadi 4 bagian tergantung pada letaknya. Ada pars praprostatika, pars prostatika, pars membranosa, dan pars spongiosum. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa merasakan berkemih. Jadi setidaknya ada terisi urin 250 sampai 450 cc sehingga mengaktifkan saraf simpatis, otomatis refleks kontraksi kafum, kemudian ada relaksasi sphincter interna dan sphincter eksterna. Ketika kita sadar, ya, bisa mengendalikan untuk berkemih, kemudian keluarlah urin. Hal yang mendasari atau mempengaruhi dari proses pengeluaran urin adalah diet asupan makanan, ya. Nanti bergantung pada diet asupan makanan, bergantung bisa mempengaruhi jumlah, kemudian warna, kemudian bau, kemudian bergantung pada respon keinginan awal untuk berkemih, kemudian gaya hidup, stres psikologis, tingkat aktivitas, tingkat perkembangan terkait dengan usia, kemudian kondisi penyakit, sosiokultural, kebiasaan, dan kemudian tonus otot, tindakan pembedahan, pengobatan, dan ada obat-obatan yang diuretik sehingga keluar terus urin, atau menahan atau memberi warna pada urin sehingga urin bisa berwarna merah bata, misalnya pada anti tuberkulosis, obat-obatan anti tuberkulosis, juga pada pemeriksaan diagnostik. Masalah-masalah eliminasi urin yang bisa diidentifikasi antara lain gangguan eliminasi urin, ada retensi, penumpukan urin di dalam kandung, ya, urin tidak bisa keluar, ngumpul, kemudian inkontinensia urin, ya, yakni misal ketidaksanggupan sementara atau permanen otot sumber, jadi ada gangguan dalam proses pengeluaran urin yang kita sebut dengan inkontinensia, dan banyak sekali macam-macam inkontinensia. Kemudian ini adalah intervensi yang bisa kita lakukan terkait dengan individu atau pasien yang mengalami gangguan pada proses pengeluaran urin. Antara lain, gimana sih kesiapan peningkatan eliminasi urinnya, kemudian adanya retensi urin, berarti ada tanda gejala ketidaknyamanan daerah pubis, kemudian ada inkontinensia, atau kemudian ada eneuresis atau ngompol, ya, atau nokturnal, ya, pipis di malam hari, ya. Nocturnal eneuresis atau nokturi, ya, pipis di malam hari, biasa pada anak-anak, kan, terkait dengan kontrol sumbernya, dan atau pada lansia terkait kontrol dan juga produksi urin pada lansia itu lebih encer urinnya, sehingga penuhnya kandung kemih itu menjadi lebih cepat. Oke.
Pemeriksaan penunjang bisa dilakukan USG, foto ronsen pada abdomen, USG abdomen, dan juga lab urinnya itu sendiri. Ada urin biasa, urin steril, urin 24 jam. Tindakan perawatan untuk gangguan-gangguan pada pemenuhan eliminasi urin adalah salah satunya bladder training. Bladder training itu ada 3 macam, ya. Ada Kegel exercise, ya, delay urination, dan kemudian schedule bathroom trips, jadwal berkemih, misalnya ya anak umur 1 tahun, anak 1 atau 2 1 sampai 2 tahun biasanya dimulai diajarkan untuk bathroom trip, ya. Jadi dijadwalkan malam sebelum tidur, mau nggak mau, ya, pipis nggak pipis itu ke toilet dulu, ya, supaya nggak ngumpul nocturi aneuresis di malam hari, malam hari. Kemudian ada delay urination, ya, ada intermittent dan lain sebagainya. Biasanya pada pasien-pasien yang terpasang kateter urin lama, ya, sehingga perlu ketika sudah mau keluar rumah sakit, jadwal keluar rumah sakit, maka ada prosedur untuk delay urination ini supaya mulai bisa merasakan secara persepsi, itu bisa merasakan kencing, ya. Ketika mulai merasakan kencing itu nanti kateternya dibuka lagi, terus ditutup lagi, dilatih merasakan kembali, ya. Terus kemudian jika perlu maka harus ada Kegel exercise, karena bukan tidak mungkin menahannya, udah merasa kencing tapi menahannya kurang kuat, biasanya kayak gitu. Tapi lambat laun akan kembali ke apa namanya, pasti ada latihan-latihan, ya, ada latihan-latihan sendiri, ya, supaya nggak gampang ngompol sebelum masuk ke toilet. Nah, ini prosedur dari latihan Kegel, bisa dibaca sendiri. Kemudian schedule. Oke. Baik, nanti saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya nanti materi ini bisa diakses di Aula Haibat beserta SOP prosedur pemenuhan kebutuhan eliminasi urin. Nanti dipelajari bersama-sama di situ, ya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tunggu diskusi tanya jawabnya di forum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.